belajar ya, terkait dengan identitas teks eksplanasi. Intinya apa? Satu ya, teks eksplanasi ya adalah membicarakan tentang fenomena yang berdiri berdasarkan fakta. Sekarang kita nanti akan melanjutkan pelajaran kita atau belajar kita terkait dengan teks eksplanasi. Namun di sini nanti terkait dengan struktur teks eksplanasi. Tujuan belajar kita kali ini adalah satu, kalian dapat menentukan struktur teks eksplanasi. Yang kedua, nanti kalian dapat membaca, menentukan isi teks eksplanasi. Nah, sekarang gunanya apa sih Anda belajar ini? Eksplanasi. Gunanya adalah satu, jika nanti menghadapi tes, Anda itu kalau dengan teks eksplanasi ini sudah terbiasa, insya Allah Anda bisa menentukan ya, bacaan atau menentukan isi bacaan yang ditanyakan dalam sebuah tes. Baik itu tes di UTBK maupun tes di SNDP. Ya. Nah, untuk itu mari kita mulai pembelajaran kita kali ini terkait dengan struktur teks eksplanasi. Anak sekalian, sekarang kita lanjut materi kita yaitu dengan struktur teks eksplanasi. Kalau kemarin Anda sudah tahu teks eksplanasi, sekarang kita lanjutkan struktur teks eksplanasi. Coba perhatikan sebentar di website saya. Ya. Yang pertama, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Struktur tahu ya, bagian teks dari eksplanasi. Kalau kita lihat, ya, teks eksplanasi itu modelnya kan semacam ini bentuknya. Teksnya model ini semacam ini. Ini kita bagi. Ya. Yang pertama nanti di sini kita beri judul. Judul. Nah, paragraf ini nanti adalah pernyataan umum. Pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Sehingga yang pertama itu paragraf pertama sebuah teks eksplanasi itu adalah isinya satu, ya. Dia berupa opini terkait dengan identifikasi fenomena yang akan dibahas. Fenomena kan bisa fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya. Maka di sini diberi apa? Satu paragraf berupa opini. Opini tentang apa? Latar belakang munculnya sebuah fenomena. Ini untuk paragraf yang pertama. Sehingga nanti paragraf pertama isinya apa? Terkait latar belakang fenomena. Latar belakang fenomena. Ini ya. Kemudian, nah, yang berikutnya, ini hanya satu paragraf ini. Kemudian paragraf berikutnya, ya, biasanya teks eksplanasi dari berapa paragraf? Minimal teks eksplanasi itu terdiri dari 5 paragraf. 5 paragraf itu bagi apa? Satu, dia berupa pernyataan umum atau latar belakang fenomena atau kejadian. Kemudian yang kedua itu nanti di sini 3 paragraf berupa deretan penjelas. Nah, di deretan penjelas ini terdiri 3 paragraf. Isinya apa? Deretan penjelas itu, isi dari deretan penjelas adalah satu, kemungkinan dia berupa sebab terjadinya atau kausalitas terjadinya fenomena. Sebab fenomena terjadi. Yang kedua adalah kronologi atau proses fenomena. Nih. Nah, yang paragraf terakhir di sini adalah nanti interpretasi
atau ulasan. Coba Anda buka bukumu di halaman 83. Di situ sudah tercantum, sudah saya cantumkan diagram terkait dengan struktur teks eksplanasi. Nah, sekarang kita berdiskusi menentukan atau berlatih menentukan struktur teks eksplanasi seperti yang saya sampaikan tadi. Tadi strukturnya di apa? Sudah teman-teman bahwa strukturnya terdiri dari satu, pernyataan umum, isinya berupa identifikasi, kemudian data penjelas, kemudian yang terakhir adalah interpretasi atau ulasan. Di situ, ya, saya sudah memberikan materi pada kalian. Saya sudah memberikan materi pada kalian. Ini tugas ini satu. Anda tinggal mengisi tabel ini. Mengisi tabel ini Anda diskusikan dengan apa? Dengan potongan-potongan paragraf ini. Potongan paragraf yang saya ambil ini adalah potongan paragraf sebuah teks eksplanasi. Tugasmu apa? Tugasmu menyusun kembali paragraf ini agar menjadi teks eksplanasi. Kemudian caranya kamu diskusikan, ya, diskusikan di kelompokmu. Kemudian nanti, ya, setelah selesai diskusi, selesai kamu susun, kamu nanti saya suruh presentasi satu kelompok. Ingat ya, presentasi tentang hasil diskusi yang Anda lakukan. Siap? Siap. Sekarang kerjakan. Siap. Ini ya, identifikasi fenomena pernyataan umum, betul ya. Ya kan penelitiannya kan udah dapat. Tinggal ngurut lagi aja nih yang mana nih kira-kira misalnya terus ini kayaknya yang ini yang terakhir deh. Soalnya dia kayak menjelaskan kesimpulan. Sudah semua? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Ayo. Sekarang saya mudah atau sulit? Mudah. Mudah ya? Kalau mudah, sekarang coba kita akan presentasi. Nanti Anda mempresentasikan diskusi Anda di depan kelas, wakil dari kelompok Anda. Ya, masing-masing kelompok akan diskusi, akan presentasi di depan. Kita mulai ya. Ya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok nih. Saya mau mempresentasikan hasil kerja kami, bagaimana yang teman-teman semua juga lakukan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Oke, jadi yang pertama di sini adalah identifikasi fenomena dulu, yaitu pernyataan umum. Di situ kalau teman-teman lihat dimulai dari kebakaran hutan adalah sebuah fenomena alam yang merugikan untuk lingkungan. Itu ditaruh untuk identifikasi fenomena. Nah, kemudian struktur setelah itu adalah deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini diawali dari kebakaran hutan tidak terjadi begitu saja tanpa sebab. Berdasarkan kejadiannya, fenomena ini bisa dibagi menjadi 3 jenis, yakni kebakaran permukaan, tajuk, dan api tajuk, dan seterusnya. Kemudian ada lanjutannya, yaitu kebakaran permukaan adalah jenis kebakaran hutan yang hanya melahap dasar